Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa man ittaba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'adzim. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Bagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahril Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis ini ada 4 golongan yang sangat-sangat dirindukan oleh surga. Golongan ini akan sangat lebih cocok ketika kita amalkan di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran ini adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadisnya, wa kana Jibrilu yalqahu min kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril menjumpai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada malam di bulan Ramadan, dan Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui betapa banyak fadilah dari membaca Al-Quran. Bagaimana hadis masyhur menyebutkan membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah. Bagaimana sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya atau kepada ahlinya atau kepada para pembacanya dan pengamalnya. Maka karena ini fadilah yang sangat besar, sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ada 3 cara minimal dalam baca Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dengan qiraah, hanya membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa memahami, itu pun sudah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihha la qulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Qiraah, ya. Dengan hanya membaca huruf-huruf Al-Quran saja, kita akan diberikan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita dalam 1 hari seumpama bisa membaca 1 juz Al-Quran? Berapa huruf yang kita baca? Dan berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Tentunya sangat banyak sekali. Yang kedua, kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran?
Karena nanti Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi syafaat juga. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya faqadamahu suratul Baqarah wa Ali Imran tahajani an sahibihima. Rawahu Muslim. Akan datang pada hari kiamat Al-Quran dan orang-orangnya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Ia akan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Keduanya berargumentasi untuk membela orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Karena lisan ini apabila kita salah berucap, efeknya sangat luar biasa. Gara-gara lisan, sesama saudara bisa berperang. Gara-gara lisan, suami istri bisa ribut. Gara-gara lisan, antar negara bisa berperang. Maka hati-hatilah dengan lisan. Maka disabdakan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau lebih baik ia diam. Kemudian orang yang bisa menjaga lisan dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling sempurna imannya. Bagaimana Rasulullah bersabda? Ditanya Rasulullah, siapakah Muslim yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga disebutkan, orang yang bisa menjaga lisannya akan sangat dicintai oleh Rasulullah, dan tempat duduknya nanti di hari kiamat akan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana riwayat? Ya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Lisan adalah cerminan dari akhlak kita. Maka ikhwan fillah, hati-hatilah dengan lisan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Gara-gara lisan kita bisa batal puasa. Maaf, kita tidak bisa mendapatkan pahala daripada puasa yang kita lakukan. Mungkin tetap sah, tapi kita tidak akan mendapatkan sedikit pun amal. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli atas usahanya dalam menahan makan dan minumnya. Dalam hadis lain disebutkan, rubba sha'imin hajjuhu min siyamihi ju wal atas. Hadis riwayat Hujaimah dan Imam Tabrani. Betapa banyak orang yang berpuasa namun bagian yang ia dapatkan hanyalah lapar dan haus. Iban fillah, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah mut'amil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang lapar. Nah, ini kita bisa maknai orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Pada saat mereka lapar, kita berikan makan dan minum untuk berbuka. Nah, ini adalah satu amal yang juga dirindukan oleh surga. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajri sha'imi la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberi makan dan minum untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Dan sedekah di bulan Ramadan adalah termasuk sedekah yang terbaik yang dilakukan oleh orang yang beriman. Bagaimana juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Ayu sedekatu afdal?" Qala sedekatu fi Ramadan. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling mulia atau yang paling utama?" Beliau menjawab, yaitu sedekah yang
berikan pada bulan Ramadan. Yang keempat, ikhwan fillah, yang golongan yang dirindukan oleh surga adalah as-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang bersaum atau berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita ketahui betapa banyak keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, termasuk puasa Ramadan adalah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Bagaimana sabdanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razak, Rasulullah SAW bersabda, kullu hasanatun ya'maluha ibnu Adam tudha'afu asron ila sab'i mi'ati di'fin ghaira siyam wa huwa li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud puasa itu untuk adalah menggambarkan puasa itu adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa ana azibihi, dan aku yang akan membalas pahala dari orang yang berpuasa itu adalah tanpa batas. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu tanpa batas dan tanpa batas. Tidak hanya 10 sampai 700 kali lipat, tapi bi ghairi hisab, ya. Tanpa batas pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Dan nanti pada hari kiamat, puasa juga akan datang kepada Allah dan akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang berpuasa. Bagaimana Rasul bersabda, asyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu syam ay rabbi mana'tuhu ta'am was sahawati bin nahar musaffi'ani fihi wa yaqulu Qur'an mana'tuhu yaumu bil laili fasaffa'ani fihi qala fayusfa'ani. Hadis riwayat Ahmad. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada seorang hamba, dan Al-Quran berkata, ya Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya pada siang hari, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata, ya Tuhanku, aku telah menahannya dari tidur malam, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Faqala fayusfa'ani, maka keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan dan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Demikian ikhwan fillah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah, astagfirullahaladzim. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.